Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you? Okay, in this video I will explain about narrative text. Definition of narrative text. Narrative text is a type of text that tells a story or describes a sequence of events. Jadi, teks naratif adalah jenis teks yang menceritakan tentang sebuah cerita atau menggambarkan urutan suatu peristiwa. Nah, naratif teks ini biasanya berisi tentang cerita fiksi maupun non-fiksi. Biasanya teks ini menceritakan tentang kejadian di masa lampau ataupun cerita khayalan. Bahasa yang digunakan dalam teks ini biasanya merupakan bahasa yang imajinatif dan dapat mengekspresikan emosi dari penulisnya. The next is the purpose of the text. Nah, the purpose of narrative text is to entertain or inform the reader by presenting a series of events in a coherent and engaging way. Nah, jadi tujuan dari teks naratif ini adalah untuk menghibur atau memberikan informasi kepada pembaca dengan menyajikan serangkaian peristiwa dengan cara yang runtut dan menarik. Selanjutnya adalah generic structure. Generic structure of the narrative text itu umumnya ada 3, yaitu orientation, complication, and resolution. Dan reorientation ini biasanya opsional ya, bisa ada dan juga bisa jadi tidak ada. Nah, orientation yang pertama, orientation adalah paragraf pembuka yang mengenalkan para tokoh cerita dan suasana atau latar tempatnya peristiwa tersebut. Unsur yang terdapat dalam bagian ini biasanya berupa who, when, what, and where. Siapa, kapan, apa, dan di mana. Kemudian selanjutnya adalah complication. Nah, complication ini adalah paragraf yang isinya ini muncul di mana paragraf yang isinya ini berupa konflik atau suatu masalah yang muncul dan berkembang di tengah teks naratif ini. Nah, complication ini biasanya menjelaskan terkait situasi kegiatan atau kejadian yang kemudian dapat menimbulkan masalah. Kumpulan masalah tersebut akan membuat klimaks dalam cerita. Selanjutnya adalah resolution. Nah, resolution ini adalah bagian teks yang menceritakan penyelesaian masalah. Pada bagian ini biasanya mulai menunjukkan penyelesaian dari konflik yang terjadi pada cerita, namun penyelesaian konflik bisa mengarahkan kepada kondisi yang lebih baik maupun lebih buruk. Jadi complication itu adalah klimaksnya. Nah, resolution ini adalah penyelesaian dari konflik yang sebelumnya terjadi. Kemudian yang terakhir ini opsional ya, reorientation, atau bisa dibilang ini adalah ending dari suatu cerita tersebut. Tidak semua teks naratif memiliki bagian ini. Reorientation ini biasanya menunjukkan akhir dari cerita dan bisa memiliki akhir yang bahagia maupun akhir yang sedih. Selanjutnya adalah the characteristic of narrative text. Karakteristik dari narrative text. The first is using past tense, menggunakan past tense. Nah, kenapa kok pakai past tense? Karena naratif ini adalah menceritakan suatu cerita yang sudah lama terjadi atau sudah terjadi kemudian diceritakan kembali, maka menggunakan past tense, bentuk lampau. Contohnya, we ate pizza, Sleeping Beauty slept for hours. Ini menggunakan verb
to. Kemudian yang kedua, using adverbial of time. Nah, contoh dari adverbial of time ini biasanya seperti once upon a time, one day, long time ago, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah using direct or indirect speech. Nah, contoh dari direct speech yaitu kata atau kalimat langsung, itu contohnya seperti say the monkey, you are foolish. Nah, itu biasanya pakai tanda petik, itu menunjukkan bahwa kalimat tersebut diucapkan secara langsung. Kemudian indirect speech, contohnya adalah the monkey said to the crocodile that the crocodile was foolish. Nah, ini biasanya tidak menggunakan tanda petik ya, diucapkan secara tidak langsung. Nah, apakah sudah paham? Nah, kalau sudah paham, Miss punya satu contoh naratif teks tentang The Legend of Sleeping Beauty. Mari kita identifikasi karakteristik dan juga generic structure dari teks naratif berikut ini. Once upon a time, there was a king and queen who for a very long time had no children. And when at length a little daughter was born to them, they were so pleased that they gave a christening feast to which they invite several fairies. Jadi Alkisah ada seorang raja dan ratu yang sudah lama tidak memiliki anak, dan ketika seorang putri lahir untuk mereka sangat senang sehingga mereka mengadakan pesta pembaptisan yang mengundang beberapa peri. Nah, jadi ini termasuk ke dalam orientation ya, karena di sini pengenalan dari tokoh-tokoh cerita tersebut. Sekarang lanjut ke paragraf kedua. The fairy, angry with the princess, predicted that she would die at 16 by pricking her hand with a spindle. The other fairies had already given her gifts, but the last one predicted a deep sleep lasting 100 years. When she was 16, she saw an old woman spinning and fell into a deep sleep, laying in a bower of rose. The hedge around the palace garden grew tall and thick, making it difficult to tell the castle was there. Nah, peri pertama yang marah kepada sang putri ini meramalkan bahwa dia akan mati di usia 16 tahun dengan cara menusuk tangannya dengan spindle. Kemudian peri-peri lainnya ini memberikan hadiah kepadanya, tetapi peri terakhir ini meramalkan bahwa dia akan tidur nyenyak yang berlangsung selama 100 tahun. Jadi di paragraf 2 ini termasuk konflik. Jadi munculnya permasalahan yang ada seperti tadi disebutkan bahwa katanya putri ini akan meninggal atau diramal bahwa dia akan tidur panjang selama beratus-ratus tahun. Nah, ini masuk ke dalam konflik. Maksud saya complication. Lanjut ke paragraf selanjutnya. In the end, a king's son, after 100 years, discovered the castle and enchanted princess. He rescues her, falls in love, and kisses her lips. She awakens and reunites with the king, queen, and courtier. Pada akhirnya, seorang putra raja setelah 100 tahun menemukan kastil dan putri yang sangat mempesona ini. Kemudian dia menyelamatkannya dan jatuh cinta. Kemudian he kissed her, and then sang putri pun akhirnya terbangun dan kembali bersatu bersama raja, ratu, dan keluarganya. Nah, paragraf 3 ini disebut dengan resolution karena menunjukkan penyelesaian dari konflik yang ada sebelumnya.
atau bisa dibilang sebagai penyelesaian masalah. Kemudian paragraf terakhir, as the princess was so much taken with the prince's appearance as he was with hers, they decided to be married, and so the wedding was celebrated the same day with great pomp and ceremony. Karena sang putri sangat terpesona dengan penampilan sang pangeran, seperti halnya dengan pangeran, mereka akhirnya memutuskan untuk menikah, dan pernikahan pun dirayakan pada hari yang sama dengan kemegahan dan upacara yang luar biasa. Nah, paragraf terakhir ini termasuk ke dalam reorientation. Ini opsional ya, tapi pada teks ini itu kebetulan ada reorientation atau ending dari cerita tersebut. Kira-kira happy ending atau sad ending kalau seperti itu? Happy ending ya. Generic structure-nya sudah. Sekarang karakteristik dari teks naratif tersebut. Nah, kira-kira karakteristik yang kalian temukan apa dalam teks ini? Nah, yang pertama, using past tense. Kira-kira contoh dari past tense-nya mana? Ya, seperti there was, they were, kemudian pleased, ada apa lagi? Predicted. Nah, itu masih banyak ya yang menggunakan verb to. Selain itu, using adverbial of time. Nah, adverbial of time-nya berupa apa? Ya, berupa once upon a time. Nah, itu termasuk adverbial of time. Sudah paham ya tentang materi hari ini? Nah, sekarang Miss punya tugas untuk kalian. Nah, ini ada bacaan atau salah satu teks naratif. Nah, kalian baca teks naratif ini, kemudian jawab 5 pertanyaan setelahnya. Sambil di pause dulu videonya juga boleh. Nah, kalau sudah dibaca teks tadi, silahkan mengerjakan 5 soal yang tertera di sini. Kalau sudah, tugas berikutnya yaitu search for narrative text about legend from the internet, then retell the story that has been heard and explain the moral value of the story. Nah, tugasnya kalian mencari teks naratif tentang legenda, kemudian kalian coba retelling story tersebut kepada teman kalian. Jadi saling ngeritel story yang sudah kalian dapatkan, kemudian jelaskan nilai moral yang ada dalam story tersebut. Okay student, I think it's enough. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.